Kakak tuh sekarang kesibukan apa nih? Kesibukan mulai jadi pensiun 2022, main di pensiun sejak terakhir. Kebetulan sekarang bawa lisensi, jadi dipercayakan untuk pegang kemarin Liga 4 di zona Papua Pegunungan. Saya pegang dari Bumi Balean. Akhirnya ketika istirahat Liga 4, kebetulan saya dipanggilkan untuk pegang Frisbee usia 2012 dan 2014 untuk besok pertandingan di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Siap. Berarti sekarang lisensinya apa nih Kak? Lisensi B. D? Udah B. Oh udah B? Udah Udah B, oke. Itu udah B. Ada keinginan untuk melanjutkan lisensi ke A itu Kak Okto atau AFC? Itu rencana karena saya kan baru dari pemain belajar untuk menjadi pelatih dan bagaimana untuk saya harus dari bawah dulu untuk bisa ada modal sehingga ke depan bisa menjadi pengalaman bagi saya. Kak Okto mau nanya soal timnas sebagai pemain yang waktu itu menjelma sebagai bintang di Piala AFF 2010. Oke. Kalau kita ingat. Nah, Kak Okto melihat timnas sekarang ini seperti apa di bawah? Kalau saya sendiri melihat bahwa dengan adanya naturalisasi kita punya pemain-pemain Indonesia jangan pernah untuk kita malas-malasan untuk latihan karena ini saingannya sangat berat. Dengan adanya naturalisasi orang-orang dari diaspora sekarang itu menjadi motivasi kepada kita punya pemain-pemain lokal. Bagaimana untuk bersaing secara sehat untuk bisa menjadi posisi ini karena berat sekali. Waktu zaman saya naturalisasi bisa hitung dengan jari. Tapi zaman sekarang sudah industri sepak bola. Jadi wajib kita punya pesan untuk pemain lokal kerja keras lebih giat lagi. Jangan santai-santai karena posisi setiap pelatih kan pasti dia punya kerangkanya berbeda-beda. Itu yang mungkin pandangannya. Mudah-mudahan ke depan kita punya pemain-pemain lokal lebih bergiat untuk bisa bersaing. Waktu ngomong-ngomong soal pemain lokal, pemain Papua saat ini bukan kelihatannya ya. Jadi faktanya memang sudah tidak sebanyak ketika di era Kak Okto ya, mengorbit kemungkinan kemudian membela timnas Indonesia. Kak Okto melihatnya seperti apa? Apa yang perlu dilakukan lagi oleh kembali kepada pembinaan di Papua ya, karena kita tahu bahwa Papua sekarang pembinaannya lagi tidak seperti zaman saya. Zaman saya ketika saya hilang ada generasi. Saya udah putus masuknya di Valdo. Itu kan di bawah saya. Jadi dia putus untuk pembinaan di Papua. Jadi memang Papua sekarang memang minim pemain. Karena bagaimana untuk generasi dari bawah tidak jalan baik untuk pembinaan di Papua. Saya kira itu yang jadi garis bawahi seperti itu sih. Kak Okto, tapi bisa bilang balik ke timnas ya. Misalkan ini kan Indonesia belum pernah juara Piala AFF lah ya. Sekarang dengan adanya pemain diaspora bisa bela banyak. Kira-kira ini peluang juara untuk pertama kali timnas Indonesia gimana? Kalau saya sendiri ya untuk Piala AFF kita bisa atasi untuk pemain lokal. Karena kemarin terbukti 2010 kita pemain lokal lebih dominan dengan pemain naturalisasi. Sekarang kesempatan, ketika diberikan kesempatan, manfaatkan kesempatan itu baik-baik. Karena pelatih sekarang kan mungkin berapa persen untuk pemain diaspora, semua pemain lokal. Di sini kita buktikan bahwa kita mampu bisa bersaing dengan pemain diaspora yang ada. Waktu juara juga kali ini. Iya, saya punya kerinduan. Mudah-mudahan di zaman sekarang kita bisa lolos untuk bisa menjadi juara. Itu yang bisa saya sampaikan. Kakak Okto, balik lagi geser lagi ke sepak bola Papua. Ini Persipura juga bisa dibilang mulai bangkit dan bahkan ada peluang untuk promosi. Kan udah lama juga kan Persipura nggak tampil di Liga 1 lah. Ini dia mau promosi. Kalau Kakak Okto sebenarnya kalau saya optimis Persipura lolos karena peluang besar ada. Karena satu kali dia main di kandang. Jadi hitung-hitungan kita masih punya poin menang 1 poin. Ya saya optimis pasti tahun ini Persipura akan kembali ke Liga 1. Harus Liga 1 lagi. Puji Tuhan harus lagi Liga 1. Kak Okto, balik lagi soal tadi talenta pemain Papua. Saya penasaran sebetulnya apa yang sih Kak Okto yang terjadi di sana? Pembinaannya seperti apa gitu? Batas kan di sana minim kompetisi. Itu yang masalah. Kita punya diaspora ketua PSSI tidak melakukan hal-hal seperti zaman 2005. Zamannya ada mungkin saya melihat bahwa Bapak Kambu waktu menjadi wali kota, dia buat kompetisi mulai usia dini. Sampai kita punya target untuk usia main senior sudah terbentuk dari bawah. Sekarang kan SSB, cuma 7 SSB, cuma turnamennya tidak terlalu banyak. Itu yang sangat minim sekali untuk generasi Papua untuk bisa. Sekarang masuknya Freeport, Akademi Freeport kan dari Papua Tengah. Yang Papua Indo kan harus diciptakan kembali Buah Salosa yang harus ada pengganti Buah Salosa. Sekarang udah tidak ada. Buah Salosa, Kekorsian Salosa, itu saya pengen mudah-mudahan dengan pemilihan baru ini, mudah-mudahan siapa menjadi ketua umum tolong perhatikan sepak bola di tanah Papua. Itu pesan saya. Di tengah dinamika ekonomi global yang masih bergejolak, sektor perbankan nasional dinilai masih menunjukkan ketahanannya. Sejumlah indikator menunjukkan kondisi yang relatif stabil meski tekanan eksternal terus meningkat.
saham, tetapi juga berdampak langsung terhadap Dalam konferensi pers paparan kinerja keuangan triwulan pertama 2026 yang digelar oleh Bank Rakyat Indonesia, terlihat kinerja perseroan masih mampu tumbuh di tengah tekanan global. Hingga akhir Maret 2026, perseroan mencatat laba bersih sebesar 15,5 triliun rupiah atau tumbuh 13,7% secara tahunan. Pertumbuhan tersebut ditopang penyaluran kredit dan pembiayaan yang tumbuh 2 digit menembus lebih dari 1.500 triliun rupiah. Di sisi lain, penghimpunan dana pihak ketiga juga menunjukkan tren positif didorong oleh penguatan dana murah. Segmen usaha mikro, kecil, dan menengah masih menjadi penopang utama sekaligus menjaga ketahanan bisnis. Nah, kita melihat bahwa di tengah meningkatnya ketidakpastian global ini, tentunya Bank Rakyat Indonesia terus mencermati potensi risiko secara prudent ya, khususnya pada portofolio kredit. Namun demikian, kami melihat bahwa struktur bisnis BRI yang berbasis pada segmen UMKM justru memberikan tingkat resiliensi yang relatif baik karena karakteristiknya yang bersifat granular dan tidak terpusat pada satu segmen tertentu. Dan jumlahnya juga kecil-kecil ya. Beda dengan korporasi, kalau satu loan itu bisa triliunan, ini kan tidak besar. Target kita tentunya ingin tumbuh tapi tumbuh dengan sehat, tumbuh dengan sustain. Dan keseimbangan ini tentunya harus dijaga, tidak hanya volumenya yang naik, tapi kualitasnya juga harus bagus. Struktur bisnis berbasis UMKM dinilai memberikan daya tahan karena portofolio yang tersebar dan tidak terpusat. Meski demikian, resiko tetap diwaspadai, terutama pada sektor yang sensitif terhadap perubahan kondisi global. Kedepan, strategi pertumbuhan akan tetap dijalankan secara selektif dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian serta menjaga kualitas aset. Tim Liputan Kompas TV. Ketegangan di kawasan Timur Tengah kembali memanas. Kali ini, militer Israel dilaporkan menyerbu armada kapal misi kemanusiaan yang hendak menuju Gaza. Tak hanya dicegat, pasukan bersenjata disebut menodongkan senjata ke arah para aktivis internasional di tengah laut. Militer Israel dilaporkan mulai menyerbu kapal-kapal misi kemanusiaan Gaza, Global Support Flotilla atau GSF-2. Berbeda dengan penyerbuan sebelumnya, kali ini pasukan Israel mencegat armada tersebut jauh dari wilayah pantai Israel. Menurut laporan Army Radio Israel yang mengutip sejumlah pejabat, Angkatan Laut Pasukan Pertahanan Israel atau IDF telah mengambil alih kendali kapal-kapal bantuan yang menuju Gaza tersebut. Pencegatan dilakukan di perairan internasional, bahkan disebut berada di dekat Pulau Kreta, Yunani. Penyelenggara misi Global Support Flotilla 2 mengungkapkan, kapal-kapal mereka dikepung dari jarak sangat dekat oleh armada Angkatan Laut Israel. Kontak dengan sedikitnya 11 kapal dilaporkan terputus setelah pengepungan tersebut terjadi. Situasi disebut semakin mencekam ketika pasukan Israel menempelkan kapal mereka ke armada kemanusiaan sambil mengarahkan senjata ke para aktivis di atas kapal. Global Support Flotilla juga menyerukan kepada negara-negara asal para aktivis untuk segera memberikan perlindungan. Mereka mendesak adanya pertanggungjawaban atas tindakan militer Israel tersebut. Sejauh ini, militer Israel dilaporkan telah menyita sedikitnya 7 kapal di dekat wilayah Kreta. Sumber militer Israel bahkan menyebut, operasi ini sebagai salah satu yang terjauh yang pernah dilakukan Angkatan Laut mereka dalam menghadapi armada yang mencoba menembus blokade Gaza. Misi GSF-2 diketahui berangkat dari Barcelona, Spanyol dengan kekuatan besar. Sekitar 70 kapal dikerahkan, membawa hampir 1.000 peserta dari 70 negara. Jumlah ini meningkat signifikan dibanding misi sebelumnya pada September 2025 yang hanya melibatkan 42 kapal dan 462 peserta. Koordinator koalisi GSF, Tiago Avila sebelumnya menyebut perjalanan menuju Gaza memang dilakukan secara bertahap.
Penyesuaian rute dan waktu keberangkatan disebut sangat bergantung pada kondisi cuaca di sepanjang perjalanan. Insiden ini kembali memicu sorotan dunia terhadap blokade Gaza dan keselamatan misi kemanusiaan internasional. Hingga saat ini, belum ada kepastian terkait kondisi para aktivis yang berada di kapal-kapal tersebut. Namun pada insiden serupa tahun lalu, kapal beserta kru dan penumpangnya dibawa ke pelabuhan Israel. Pada 1 Oktober 2025 lalu, pasukan Israel menangkap sedikitnya 201 aktivis yang berlayar dalam misi Global Summit Flotilla. Salah satunya aktivis iklim Swedia, Greta Thunberg. Kapal yang dinaiki perempuan 22 tahun itu bahkan menjadi target pertama penyerbuan pasukan Israel. Para aktivis di kapal tersebut melihat kapal-kapal Angkatan Laut Israel sekitar pukul 20 waktu setempat. Saat itu posisi mereka sekitar 120 km dari garis pantai Gaza. Kementerian Luar Negeri Israel merilis video menunjukkan penyerbuan ke kapal yang dinaiki Thunberg. Tak ada perlawanan dan tindakan kekerasan dalam penyerbuan yang dilakukan di perairan internasional itu. Namun 5 hari berselang atau pada 6 Oktober 2025, Israel mendeportasi 171 aktivis misi kemanusiaan Gaza termasuk Thunberg. Kementerian Luar Negeri Israel bahkan merilis foto Thunberg di bandara sebelum dideportasi. Sebanyak 171 orang tersebut dideportasi ke Yunani dan Slovakia. Mereka adalah warga negara Yunani, Italia, Prancis, Irlandia, Swedia, Polandia, Jerman, Bulgaria, Lituania, Australia, Luxembourg, Finlandia, Denmark, Slovakia, Swiss, Norwegia, Inggris, Serbia, dan Amerika Serikat. Israel menangkap lebih dari 470 aktivis GSF yang berasal lebih dari 50 negara. Menggunakan lebih dari 40 kapal, para aktivis berupaya menembus blokade Israel untuk menyalurkan bantuan kepada warga Gaza. Beberapa aktivis yang dibebaskan mengaku dianiaya selama di tahanan Israel. Thunberg termasuk mengalami penganiayaan dan pelecehan. Beberapa saksi sesama aktivis mengatakan, Thunberg dijambak, diseret, serta dipaksa memegang dan mencium bendera Israel. My name is Kevin Thunberg. I'm a citizen of Sweden. If you are watching this video, I have been abducted and taken against my will by Israeli forces. Our humanitarian mission was non-violent and abiding by international law. Please tell my government to demand my and the others' immediate release. Lalu apakah misi GSF kali ini dapat menembus blokade Israel hingga ke Gaza? Ikuti terus update berita-berita terkait misi kemanusiaan Global Flotilla Summit ke Gaza hanya di iNews.id. Saya Rizky Agustian, sampai jumpa. Kita ke kasus lain, Polda Riau menangkap mantan finalis Putri Indonesia 2024 asal Riau, Jenny Rahmadial Fitri, terkait kasus dugaan praktik kecantikan ilegal. Akibat aksi tersangka, belasan wanita menjadi korban, diantaranya mengalami cacat wajah permanen. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. Menurut penasihat hukum korban, sekitar 15 orang menjadi korban, diantaranya mengalami pendarahan hingga infeksi serius di bagian wajah dan kepala. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you are behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last. 2024 di sebuah ruko yang sewanya di Jalan Tengke, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Di klinik tersebut, polisi mengamankan sejumlah peralatan medis kecantikan untuk dijadikan barang bukti. Make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical. Usai menggeledah, polisi langsung menyegel dan menggembok pintu milik mantan finalis Putri Indonesia asal Riau tersebut.
Lucian Andrian, Pekanbaru, Riau. Pemirsa, kita akan kembali membahas bersama Majen Purnawirawan Profesor Budi Pramono selaku Atas Pertahanan RI di Iran tahun 2009 hingga 2012. Prof, mungkin bisa dijawab pertanyaan saya tadi, apa alasannya Uni Emirat Arab keluar dari OPEC? Mbak, kita harus belajar seperti apa sih karakteristiknya UAE itu. UAE ini dia juga punya alternatif, Mbak, selain Hormuz. Maksudnya kalau Hormuz terjadi apa-apa, dia sudah mengantisipasi. Mengantisipasinya yaitu dia bikin pipa dari Abu Dhabi sampai Fujairah. Nah, Fujairah ini sempat diserang, jadi dia pikir bahwa lewat darat pun apabila tidak lewat Hormuz juga terganggu. Nah, saya tidak melihat dia buat pipanya, tapi saya melihat bahwa negara ini memang negara yang ambisius. Jadi saya mencoba untuk membagi alasannya, Mbak, alasan economically and geographically. Nah, secara ekonomis tadi juga sudah Mbak sampaikan mungkin sebelumnya bahwa dia memang ingin kebebasan kebijakan energi tersebut seiring dengan naik turunnya energi global. Kenapa demikian? Karena dia melihat Saudi Arabia ini kan sebetulnya pemimpin OPEC juga. Nah, semuanya kan juga lagi hedging juga, melihat kanan kiri, dan dia melihat bahwa kebebasan UAE ini untuk dalam rangka transfer energi saat sekarang ini yang tidak lama dan ongoing yang saat sekarang ini. Nah, itu semua memicu UAE untuk apa? Untuk menaikkan produksinya dia juga. Tapi kalau seandainya UAE ini masih di bawah OPEC, maka dia dikonstrain sama OPEC. Jadi strategi containment yang ada di dalam internalnya OPEC itu sedikit banyak secara ekonomi UAE terganggu. Karena UAE merasa bahwa dia juga tidak sedikit penghasil energi security-nya, minyak dalam hal ini. Secara ekonomi, secara geopolitik, sadar dia UAE bahwa situasi Hormuz ini tidak front, jadi tidak dapatkan advantages, keuntungan dari ini semua, di mana 20% minyak lewat di sana. Nah, dia sadar akan hal ini juga yang mempercepat keputusan UAE untuk sudah keluar saja dari OPEC untuk mencari kemandirian dia, karena dia juga kuat di bidang energi global ini. Nah, ini semua juga dipicu dengan situasi yang ada. Salah satunya itu juga kan sebetulnya UAE ini bermasalah dengan yang tadi saya sampaikan pertama, dengan Abu Musa Island, dengan Greater Tan, dengan Lesser Tan. Nah, ini dia kan masih ada konflikan dengan Iran. Nah, situasi itu semua, Mbak, terakumulasi ya, transisi energi global, kemudian kebebasan dia untuk berproduksi yang masih dikonstrain sama OPEC, kemudian persaingan yang selama ini juga sama Saudi, di mana Saudi ini adalah leadernya di sana. Ya, mau tidak mau negara yang ambisius seperti UAE seperti ini, ya dia juga keamanannya terganggu ketika ada serangan dari Iran, maka dia keluar dari OPEC. Itu kalau menurut saya, Mbak. Prof, tapi betulkah negara Teluk tak berkutik terhadap Iran dengan politik Hormuz? Apa analisa Prof? Jadi selama ini kan kita tahu bahwa negara-negara Teluk ini di bawah security umbrella-nya Amerika. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, di mana perang Israel, Amerika, Iran ini yang digadang-gadang tidak berlarut-larut, kemudian berlarut-larut seperti ini, sehingga decrease the value-nya US di mata negara-negara Teluk. Makanya ada beberapa pesan sebetulnya kalau Amerika itu kenapa dia direct kinetic engagement, kenapa dia shoot and kill, lock and loaded. Nah, situasi-situasi terus akan mengadakan airstrike. Ini kan sebetulnya ada pesan yang terkandung di sana. Pesan yang terkandung di sana salah satunya adalah
dia mau show off terhadap negara-negara yang selama ini dia letakkan headquarters-nya di sana, pangkalan-pangkalannya di sana. Dia mau menunjukkan bahwa dialah yang masih control, dialah yang masih memegang tali daripada pelayaran global ini, sehingga negara-negara Teluk masih percaya. Tapi dengan situasi seperti itu, kemudian ditambah lagi bagaimana akhirnya efeknya negara-negara Teluk juga hedging, akhirnya melihat bagaimana sepak terjang ekonomi Cina, bagaimana dia berurusan dengan Pakistan yang dia juga punya nuklir. Nah, ini semua kan membuat juga akhirnya semakin runyam. Amerika membaca ini semua tentunya, dan Amerika pasti punya kartu-kartu truf yang lain. Jadi memang situasinya dipicu dari segala arah, Mbak, seperti yang Mbak sampaikan kalau pertanyaan Mbak tadi seperti tadi itu. Prof, tapi kita ketahui Iran saat ini berpikir keras juga agar bisa menuju meja perundingan karena kondisinya secara anggaran dan juga infrastruktur itu terkuras. Menurut pandangan Prof sendiri, apakah ada kemungkinan adanya perpanjangan gencatan senjata lagi? Mbak, di dalam perang ya itu possibility dan impossibility itu pasti selalu ada. Kalau toh ini memang deadlock terus-terusan, kenapa demikian? Karena ada hal-hal yang memang tidak bisa di bargaining position-kan sama Amerika, dalam hal ini Iran. Nah, terutama yang masalah berkaitan dengan nuklir. Kenapa? Ya, nuklir ini kan top leverage-nya Iran. Top leverage-nya Iran ini sampai dari utara ke timur ke selatan pun sudah tersebar. Bagaimana di Natanz, di Fordo, kemudian risetnya yang ada di Teheran, ada di Isfahan, ada di Arak. Kemudian bagaimana dengan pertambangannya, miningnya yang ada di provinsi Hormozgan dan provinsi Yazd, bagaimana dengan PLTN-nya dia yang ada di Bushehr. Nah, ini semua kalau tiba-tiba itu Amerika pengennya zero tolerance, ya kita kan sudah tahu bagaimana JCPOA yang digadang oleh P5+1 itu kan at that time kan succeed, kan berhasil ya, ketika Obama dengan Rouhani dia mengadakan JCPOA itu, dan akhirnya saat itu juga Iran sesuai dengan keputusan JCPOA juga menyerahkan sebagian nuklirnya sesuai dengan aturan yang telah digariskan ke Rusia dan succeed, saat itu succeed. Tapi kenapa itu kita tidak lesson learned? Jadi apa artinya? Bisa saja ini diperpanjang, apalagi Mbak kalau seandainya tadi yang saya sampaikan terjadi katakanlah serangan yang benar-benar Amerika airstrike-nya dia menyerang seluruh fasilitas energinya Iran. Nah, kemudian termasuk mengganggu nuklirnya dia, termasuk mengganggu semua multifrontnya dia yang ada di Yaman, itu Houthi, yang ada di Hizbullah, yang ada di Lebanon, dan milisi yang ada di Irak. Semuanya ini kan termasuk keunikan daripada Iran selain nuklir, power projectionnya power of Shia, kemudian minyaknya Iran, geopolitikalnya Iran dalam hal ini Hormuz, dan multifrontnya perang proksinya Iran. Nah, ini kalau misalnya diganggu sama Amerika, ya sekali lagi mungkin bisa diturunkan konsesi keinginan daripada Iran. Tapi ketika bicara nuklir, sekali lagi ini adalah top leverage-nya Iran. Makanya Sun Tzu menyampaikan jangan kita mengumbar keunggulan kita kalau kita belum mencapai kemenangan yang akan kita raih. Nah, inilah makanya tidak bisa ini satu paket besar, yang blokade, ya Hormuz selesai, kemudian sekalian zero tolerance sama nuklirnya Iran. Ya nuklir Iran ya nggak mau, Mbak, tentunya. Iran itu maunya coexist with no coercion. Jadi kalau kita misalnya berdampingan, ya jangan ada ancaman, ya jangan ada tekanan-tekanan seperti itu. Nah, bagi Iran inilah yang menghambat dan deadlock, sehingga kalau toh misalnya Amerika eskalasinya semakin naik,
mulai tadi yang saya sampaikan dari shoot and kill, direct kinetic engagement, kemudian mau air strike dari posisi saat sekarang ini dan lain sebagainya. Nanti lama-lama Iran juga kebal. Kenapa? Terbukti ada Letnan Jenderal Ibrahim mengatakan bahwa sampai sekarang ini ya silahkan aja Amerika sedang bernegosiasi dengan dirinya sendiri. Nah, kenapa demikian? Ya karena Iran semakin terbiasa dengan ancaman seperti itu. Itu kalau menurut saya, Pak. Baik, terima kasih Profesor Budi Pramono selaku Atas Pertahanan RI di Iran tahun 2009 hingga 2012 sudah bergabung bersama kami di Breaking News TV One. Selamat malam, Prof. Selamat malam, makasih Mbak. Selamat malam. Masih soal cerita haji. Kalau tadi ada pasangan lansia, sekarang ada cerita dari jemaah haji tertua di Provinsi Jawa Tengah. Jadi ada jemaah haji asal Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, terdaftar sebagai calon jemaah haji 2026, usianya lebih dari seabad, 103 tahun. Dari hasil menabung lebih dari setengah abad dan jual 3 ekor sapi hasil ternaknya, impian Mbah Mardiono akhirnya terwujud. Ini dia informasi. Mbah Mardiono, warga Ranusari, Karangano, Kecamatan Piungan, Kabupaten Bantul, jadi calon jemaah haji tertua di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Di usianya yang ke-103 tahun, kakek beranak 8 ini akan berangkat ke Tanah Suci pada hari Sabtu mendatang. Sejumlah persiapan telah dilakukan Mbah Mardi dengan bantuan anak-anak dan cucunya, termasuk mengamalkan bacaan doa-doa ibadah haji. Keterbatasan fisik tidak menyurutkan tekad kakek kelahiran tahun 1923 ini untuk pergi ke Tanah Suci yang dia cita-citakan sejak awal membina rumah tangga. Untuk beraktivitas, Mbah Mardi membutuhkan rak bantu jalan. Saat ibadah haji nanti akan menggunakan kursi roda yang disediakan panitia haji. Mbah Mardi juga memiliki gangguan pendengaran dan harus menggunakan alat bantu dengar. Beruntungnya, Mbah Mardi yang berusia di atas rata-rata manusia normal ini masih dapat melihat dengan jelas dan membaca, sehingga dapat memudahkan berkomunikasi dengan petugas haji. Dan demi mewujudkan cita-citanya menunaikan ibadah haji, Mbah Mardi menyisihkan penghasilannya sebagai penjual sayur dan buruh tani. Hal itu dilakukannya sejak awal pernikahan dan baru bisa terkumpul untuk mendaftar haji pada tahun 2019. Untuk menutup pelunasan biaya haji serta biaya operasional, Mbah Mardi menjual 3 ekor sapinya. Ketika mendaftar, sang istri Mustijah sempat mendampinginya. Namun, selang beberapa bulan, sang istri meninggal dunia. Sebelum meninggal, mendiang istri berwasiat agar Mbah Mardi tetap bersemangat menunaikan ibadah akbar yang telah dinanti sejak lama. Punya cita-cita kalau mau naik haji, tapi kapan bisa enggak ya saya, jawabannya gitu. Tapi ternyata bapak itu nabung, kan enggak tahu anak-anak kalau udah nabung. Terus anak udah mentas semua, udah pada bekerja. Terus saya tanyai, katanya punya uang 10 juta. Habis 10 juta saya bawa ke Kemenak ya, ke Kemenak. Akhirnya katanya untuk beli kursi kan 25 juta. Terus akhirnya saya pulang, lebih 25 juta itu jual sapi, Mas. Iya, jual sapi. Berapa ekor dari sapi yang dijual? Kalau yang dijual yang untuk beli kursinya itu cuma 1 ekor, kan laku 15 juta dulu. Jadi kan pas untuk beli kursi 25 juta. Dari Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Agus Suci Wahyudi, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Presiden Lituania Gitanas Nausėda mengatakan bahwa negaranya harus bergabung dengan Amerika Serikat di Selat Hormuz. Sebagaimana diketahui, perairan tersebut kini berada di bawah kontrol ketat militer Iran. Dalam konferensi pers di Vilnius pada Kamis 30 April, Nausėda mengaku telah menerima proposal dari Amerika Serikat. Proposal itu berisi ajakan untuk bersama-sama memulihkan kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Nausėda mengatakan pihaknya bakal meneruskan proposal Amerika Serikat ke Dewan Pertahanan Negara. Untuk bisa bergabung dengan koalisi Amerika Serikat, Lituania juga membutuhkan persetujuan dari parlemen. Sebelumnya, dokumen dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat bocor ke media.
Menurut Reuters, Amerika Serikat mendorong negara-negara lain untuk membantu memulihkan kebebasan navigasi di selat tersebut. Aliansi baru itu bernama Maritime Freedom Construct. Tugasnya yakni mengkoordinasikan pertukaran informasi, upaya diplomatik, dan penegakan sanksi untuk membuka kembali Selat Hormuz. Proposal ini muncul seiring melonjaknya harga minyak ke level tertinggi dalam 4 tahun terakhir. Kondisi tersebut dikhawatirkan mengancam pasokan bahan bakar global di masa mendatang. Sejauh ini baru Lituania yang buka suara soal proposal Amerika Serikat untuk mengamankan Selat Hormuz. Meski bertetangga dengan Rusia, negara ini merupakan anggota NATO.